Selamat datang di channel ini. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara menyetel fotol. Ini timbul karena keresahan saya tentang video-video penjelasan fotol yang ada di YouTube itu menurut saya masih kurang pas. Sehingga di sini saya akan mencoba meluruskan beberapa hal. Di sini saya sendiri juga masih belajar. Jadi jika ada yang harus dikoreksi maka tolong kasih tahu ke saya di kolom komentar tentang bagian mana yang salah dan bagaimana yang benar. Ilmu ini saya dapatkan secara otodidak dan gratis dari berbagai sumber. Jadi jika Anda merasa bahwa ini adalah ilmu yang bermanfaat, maka tolong doakan saya yang baik-baik. Masuk ke parameter pertama di halaman pertama. Di sini ada model. Silakan pilih model fotol yang digunakan. Jika Anda menggunakan fotol EM100 maka bisa pilih EM100. Jika Anda menggunakan fotol EM50 maka silakan pilih EM50 dan sebagainya. Di sini adalah parameter baterai yang digunakan sehingga silakan sesuaikan dengan spesifikasi baterai yang terpasang. Jika kurang dari batas kemampuan, maka tentu saja manfaat baterai tidak terpakai maksimal. Tetapi jika melewati dari batas kemampuan, maka pasti akan merusak baterai. Pada bagian baterai voltage, di sini silakan pilih voltase baterai yang digunakan. Ada 72 volt, ada 60 volt, dan sebagainya. Silakan sesuaikan dengan baterai yang terpasang itu menggunakan tegangan atau voltase berapa volt seperti itu. Di sini juga ada bagian over voltage. Di sini silakan isi tentang batas atas baterai atau voltase saat baterai mencapai 100%. Jika semisal melewati dari 100%, biasanya fotol tidak akan berjalan, motor tidak akan berjalan. Ini juga bisa digunakan untuk membatasi regen break. Jadi jika baterai sudah 100%, kemudian ada regen break, maka regen break tidak akan berjalan karena dianggap pasti akan melewati voltase baterai. Jadi di sini juga bisa menahan regen break agar tidak terjadi overcharging seperti itu. Di sini juga ada under voltage. Ini adalah voltase saat baterai 0%. Jadi jika kira-kira voltase baterai kurang dari under voltage, maka motor juga tidak akan mau berjalan. Fotol akan berhenti bekerja. Sehingga baterai aman, tidak akan rusak. Kemudian ada soft under voltage. Di sini adalah voltase saat baterai kira-kira mencapai 20%. Sehingga jika semisal melewati soft under voltage, maka motor masih bisa berjalan, fotol masih bisa bekerja, tetapi dibatasi, tidak maksimal, seperti itu. Kemudian terakhir ada under voltage variation. Di sini katanya sih tidak boleh diubah, karena ini untuk mengembalikan baterai setelah under voltage. Nah, kira-kira untuk tegangan baterai jenis NMC 72 volt yang rangkaiannya itu 20S per dikesit itu kira-kira seperti ini. Jadi untuk mengetahui persentase baterai itu berdasarkan tegangan baterai. Jika misalkan ini ada base voltage adalah tegangan satu sel baterai. Kalau di gesit itu pakai rangkaian 20S, yaitu 20 sel yang dirangkai secara seri. Sehingga voltasenya itu bisa dikalikan 20, dijumlahkan semua, dikalikan 20. Sehingga jika tegangan baterai, satu sel baterai itu 4,20 itu adalah kondisi 100% dari satu sel baterai tersebut. Jika keseluruhan baterai 20S dikesit berarti ya
4,20 dikalikan 20 sehingga hasilnya adalah 84. Nah, jika tegangan mencapai 84, ini berarti baterai gesit itu dinyatakan kapasitasnya sudah terisi 100%. Sehingga sebaiknya ya tidak boleh terjadi overvoltage. Kalau melewati 84 volt nanti itu dianggap overvoltage seperti itu. Dan itu bisa merusak baterai juga. Sebaliknya jika 0% itu jika satu sel baterai 0% itu tegangannya adalah 3 volt. Jika 20S-nya gesit maka ya 3 kali 20 itu sama dengan 60. Jadi jika tegangan baterai gesit itu sudah mencapai 60 volt, berarti itu dianggap sudah 0%. Kapasitas daya di baterai gesit itu sudah 0%. Seperti itu. Kemudian misalkan jika seperti di Polytron itu pakai baterai LFP4. Di sini rangkaiannya 23S. Dan kebetulan sama-sama 72 volt. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Yang pertama, persamaan dulu. Persamaannya adalah saat baterai mencapai 100%. Itu kebetulan kira-kira hampir sama di 84 volt. Jadi baterai Polytron itu juga tidak boleh di-charge melebihi dari 84 volt karena itu akan merusak baterai. Itu persamaannya dengan baterai gesit, kebetulan sama-sama 84 volt. Tetapi setelah selesai charging biasanya ada proses pendinginan. Nah, saat mendinginkan baterai ini ternyata kapasitasnya bukan kapasitas sih, tapi tegangan, voltasenya turun. Kalau saat di charge full penuh itu voltasenya 83,95. Tapi ketika chargernya dicabut, selesai charging, itu voltasenya akan turun pelan-pelan hingga mencapai 78,2 volt. Seperti itu. Perbedaannya di situ yang pertama. Kalau di baterai gesit mungkin tidak ada penurunan voltase saat charger dicabut. Tapi kalau di baterai Polytron karena pakai LFP4 ini karakternya sedikit berbeda, sehingga setelah charger dicabut itu voltasenya akan perlahan turun. Tapi ini tidak masalah ya, karena tetap sama-sama dianggap 100% kapasitasnya. Kemudian untuk 0%. 0%-nya lebih rendah ternyata. Jika tadi di baterai gesit itu kalau satu sel itu di 3 volt, 20S itu di 60 volt. Cukup tinggi. Ternyata di LFP-nya Polytron ini lebih rendah, bisa lebih rendah. Kalau di sini satu selnya itu cuma 2,5 volt. Kemudian jika 23S-nya Polytron itu sekitar 57,5. Kalau di gesit 60, di Polytron 57,5, lebih rendah. Ternyata lebih rendah. Dan ada hal yang menarik di sini. Kita coba kembali lagi di gesit. Kita coba lihat kira-kira kapan saat tegangan baterainya itu 72 volt pas gitu. Tidak lebih, tidak kurang. Pas di 72 volt itu ternyata saat kapasitas dayanya itu 50%. Jadi biasanya orang-orang nyebutnya itu linear ya. Linear. Jadi dari 100% ke 0% itu penurunannya itu linear, stabil, sehingga saat
tegangannya 72 volt itu kapasitasnya 50% linear. Kita coba di polytron. Ternyata kira-kira saat 72 volt itu sepertinya di 15%. Justru lebih banyak yang voltasenya itu lebih tinggi, lebih di atas rata-rata ya. Klaimnya kan 72 volt. Tapi saat di atas 15% itu ya di atas 72 volt. Di bawah 72 volt itu ya di bawahnya 15%. Jadi 15% ke bawah itu sudah di bawah 72 volt. Biasanya orang-orang mengatakan ini justru tegangannya cenderung lebih stabil. Bukan linear, tapi stabil cenderung bertahan. Cenderung bertahan di atas 72 volt. Tegangannya itu tidak cepat turun. Seperti itu, stabil di atas 72 volt. Beda dengan gesit, ini stabil menurunnya ya. Kalau gesit ini stabil menurunnya linear. Kalau di polytron ini stabil di atas 72 volt. Setelah melewati 72 volt langsung turun drastis, bahkan lebih rendah, 0%-nya itu lebih rendah daripada gesit. Oke, ini untuk kapasitas, kira-kira persentase kapasitas baterai yang bisa Anda isi di bagian sini. Di voltage saat baterai 100% dan voltage saat baterai 0%. Oke, lanjut ke parameter berikutnya, yaitu di bus bar current. Ini adalah kemampuan secara keseluruhan ya, kemampuan secara keseluruhan dari motor tersebut, mulai dari fotol, baterai, dinamo, hingga kabel-kabel yang digunakan. Jadi kapasitas fotol, baterai, dinamo, kabel-kabel itu untuk menampung ampere itu kapasitas maksimalnya berapa. Dan tentu saja jangan sampai melewati kapasitas. Kalau melewati kapasitas, ya tentu saja akan merusak salah satu bagian. Misalkan kabel-kabelnya, jika kabel-kabelnya yang digunakan kecil, kabel yang mungkin tipis gitu ya, itu mungkin yang rusak adalah kabel-kabelnya dulu. Kabel-kabelnya akan terputus, rusak terlebih dahulu karena tidak kuat menahan ampere yang digunakan. Jadi ya daripada salah satu bagian rusak, maka sesuaikan kira-kira seluruh komponen-komponen ini mampu menampung berapa ampere gitu ya. Atau mungkin misalkan kabel-kabelnya itu langsung pakai kabel-kabel yang bagus, yang tebal-tebal seperti itu. Nah, berarti kira-kira di antara fotol, baterai, dinamo ini yang kemampuannya kecil itu mana? Mungkin baterainya yang kemampuannya kecil. Baterainya yang tidak bisa memberikan ampere yang besar. Berarti baterainya yang rusak duluan. Nah, hati-hati malah jika justru baterainya yang rusak duluan. Seperti itu. Jadi ini perlu diketahui kira-kira komponen-komponen ini itu mampu menampung berapa ampere. Jangan sampai dipaksakan, fotol EM100. Fotol EM100 itu katanya bisa sampai 100 ampere katanya. Tapi mungkin baterainya tidak kuat 100 ampere. Nah, baterainya yang akan rusak. Jadi jangan hanya berpatokan pada kemampuan fotol, tapi lihat juga kemampuan baterainya, kemampuan dinamonya, hingga kemampuan kabel-kabelnya agar tidak ada salah satu dari bagian ini yang rusak. Ini karena biasanya saya lihat itu para tukang itu mengisi busbar current-nya ini hanya di kemampuan fotol,
mentang-mentang fotolnya pakai fotol M100, kemampuannya bisa sampai 100 ampere, langsung aja diisi 100 ampere, padahal baterainya tidak kuat, mungkin dinamonya tidak kuat, kabel-kabelnya juga tidak kuat. Jangan sampai seperti itu ya. Ini beberapa saya melihat sepertinya banyak tukang yang menjelaskan itu yang salah menjelaskan, salah persepsi seperti itu. Kemudian ada paskaran, ini juga katanya jangan diubah juga karena ini untuk mengatur arus di 3 fasa kabel yang masuk ke dalam dinamo. Ya langsung aja lewat aja ya karena katanya tidak bisa diubah ya. Mending biarkan aja seperti itu. Kemudian ini juga throttle voltage ini adalah settingan untuk handle throttle atau gas gitu ya. Gas itu untuk diputar itu kan yang di sebelah kanan itu sebenarnya sih namanya throttle ya. Kalau motor bensin, bahasa Inggrisnya kan gasolin ya. Gasolin berarti digas, berarti sebenarnya di gasolin. Mungkin bukan ngebensin tapi ngegas. Kalau karena ini motor listrik mungkin ngelistrik kali ya. Throttle. Ngelistrik gitu. Kasih tegangan listrik. Nah ini silakan sesuaikan sesuai spesifikasi handle throttle seperti itu atau handle gas kalau pakai gasolin. Kira-kira ya ini mulai dari low protect. Nah ini kira-kira throttle itu jika tegangannya terlalu rendah yang sehingga dianggap sebagai error. Kalau tegangannya terlalu rendah, oh ini sepertinya throttle-nya sudah error karena tegangannya terlalu rendah. Nah itu kira-kira di tegangan berapa? Sehingga silakan diisi di sini. Kemudian ada start voltage. Start voltage ini tegangan yang dihasilkan throttle saat throttle dilepas, jadi dibiarkan saja. Saat throttle dibiarkan saja itu tegangannya kira-kira berapa? Atau mungkin saat ditarik sedikit sekali gitu ya. Saat throttle ditarik sedikit sekali itu dan ingin saat sedikit sekali itu motornya berjalan. Nah, itu kira-kira di tegangan berapa? Kemudian the end of the voltage ini adalah tegangan yang dihasilkan throttle saat throttle ditarik full, tarik mentok gitu ya, ditarik sampai mentok. Nah, saat ditarik sampai mentok itu kira-kira tegangannya berapa volt? Kemudian terakhir adalah high protect. Ini saat tegangan throttle-nya terlalu tinggi sehingga harus dinyatakan error. Mungkin tegangannya terlalu tinggi ini kalau tegangannya sekian ini berarti throttle-nya rusak gitu kan. Nah, itu kira-kira di tegangan berapa? Seperti itu. Kemudian ini ada start setting, start torque, kombinatif torque. Nah, ini hanya berguna jika motor menggunakan mid-drive plus gearbox seperti Alfa Servo atau seperti motor-motor konversi. Motor-motor konversi itu mungkin perlu di setel bagian ini. Jika tidak terdapat mid-drive dan gearbox, maka bisa saja kasih angka 0. Kalau misalkan pakai hub drive, kalau hub drive udah pasti 0 lah, nggak akan berguna ini. Kalau misalkan pakai mid drive-nya itu tidak ada gearbox seperti gesit itu mid drive tapi tidak ada gearbox, maka ya kasih saja angka 0. Ini gunanya adalah kira-kira misalkan ya kita ambil skuter matic konvensional yang masih pakai bensin itu kan gasolin. Itu karakternya ketika kita tarik sedikit
handle throttle-nya kita tarik sedikit, itu kan mesin mulai berputar, mulai berdengung gitu, tapi motornya masih belum jalan. Untuk biasanya ya untuk manasi mesin kali ya, bisa kan seperti itu. Nah, mesin sudah berputar, berjalan, berdengung, tetapi motor tidak berjalan. Kuncinya di situ. Mesin berputar, berjalan, tetapi motornya masih belum jalan. Nah, berarti kan kilometernya juga belum jalan kan ya. Kilometernya juga harusnya belum jalan, masih 0. Seperti itu. Nah, ini yang perlu dikalibrasi, diatur itu di bagian sini. Kalau biasanya motor-motor listrik yang tanpa gearbox, misalkan ya hub drive gitu kan, seperti Polytron, Gesit dan sebagainya, itu ketika diputar dikit kan langsung jalan. Throttle-nya diputar dikit langsung jalan. Kilometernya juga langsung jalan. Tapi kalau misalkan motor-motor konversi, misalkan skuter matic yang dikonversi menjadi listrik, itu kan nanti kalau misalkan bagian ini dikasih angka 0, ketika handle throttle diputar dikit, mesinnya sudah berputar kan. Motornya belum jalan. Mesin sudah berputar, motor belum jalan, tetapi kilometernya sudah jalan. Kan jadinya tidak sinkron antara speedometer dengan motor. Motornya belum jalan, tetapi speedometernya sudah jalan, sudah naik. Padahal itu masih cuman berdengung aja, untuk mungkin masih proses sentrifugal di CVT-nya gitu kan ya. Di CVT-nya masih sentrifugal. Nah itu. Nah ini fungsinya untuk di situ untuk mengkalibrasi antara kecepatan dengan speedometer untuk motor-motor yang menggunakan mid drive dan gearbox seperti Alfa Servo atau motor-motor konversi dan sebagainya. Selanjutnya adalah dua parameter terakhir di halaman 1, yaitu rate of rise dan rate of decline. Rate of rise adalah parameter jika Anda ingin menambahkan akselerasi pada motor Anda. Jika Anda ingin motor Anda akselerasinya itu terasa ringan, saat tarik throttle itu mungkin langsung kecepatannya tinggi. Seperti misalkan jika Anda ingin kecepatan motor Anda itu 0 sampai ke 100 km per jam hanya butuh waktu 5 detik. Nah, mungkin itu bisa Anda naikkan angka di parameter ini. Tetapi tentu saja busbar current-nya, voltnya itu nilainya harus tinggi, dinamonya harus tinggi, mungkin kemampuan voltnya tinggi, kemampuan dinamonya tinggi, kemampuan baterainya tinggi, kabel-kabelnya juga tinggi ya. Di busbar current mungkin bisa diisi 100 gitu mungkin. Nah, kemudian di rate of rise mungkin diisi juga maksimal 250, katanya maksimalnya adalah 250. Mungkin bisa 0 ke 100 km per jam itu cuma 5 detik, mungkin bisa. Tapi saya sendiri masih belum pernah coba. Lalu rate of decline adalah untuk menambahkan deselerasi agar motor cepat berhenti. Kalau motornya ringan kan pasti cepat berhenti kan ya. Nah, kalau rate of rise mungkin bisa dibilang hard start. Sehingga kalau rate of decline itu bisa dibilang hard stop. Jadi jika nilai maksimalnya katanya 200, jika Anda isi 200 nilai maksimal gitu mungkin bisa langsung berhenti motornya, hard stop. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira grafiknya tuh seperti ini. Rentang nilai untuk rate of rise itu dari 10 sampai 250. Mungkin kira-kira jika diisi 10 gitu, kira-kira akselerasinya itu sekitar 3,5 derajat lah kenaikannya. Pelan sekali mungkin.
jika diisi 250 itu akselerasinya 88 derajat. Kalau 255 mungkin bisa kali sampai 255. Kalau 255 mungkin 0 ke 100 cuma 1 detik kali ya. 0 ke 100 cuma 1 detik itu jika diisi 255, jadi peningkatan kecepatannya langsung siku-siku 90 derajat. Tapi sepertinya tidak bisa sih, tidak bakalan kuat. Katanya sih cuma 250, sehingga ya mungkin sekitar 88 derajat. 0 ke 100 km per jam itu cuma 5 detik mungkin kalau secara keseluruhan mampu ya. Nah, kalau misalkan nilai tengah-tengah, misalkan ingin sekitar 45 derajat ya mungkin sekitar 125, 130 seperti itu. Jadi jika ingin mempertimbangkan antara mungkin akselerasi ringan dengan kehematan baterai, ya tentu saja ya jika misalkan akselerasinya seringan mungkin, sekencang mungkin, 0 ke 100 km per jam itu 5 detik, ya tentu saja baterainya akan cepat habis, boros. Tapi kalau misalkan diperlambat, ya baterai awet, tidak cepat habis. Tapi tentu saja mungkin kita tidak betah ya, saya sendiri mungkin tidak akan betah. Jadi bisa diisi nilai tengah-tengahnya saja. Tengah-tengahnya sekitar 125, nilai tengah-tengah. Jadi mungkin tidak boros-boros amat, juga tidak lambat-lambat amat. Masih agak ringan tarikannya, tetapi juga masih hemat. Tengah-tengah lah ya gitu, seperti itu. Itu untuk rate of rise. Kemudian rate of decline juga seperti ini. Jika diisi 255 maka mungkin motornya langsung berhenti, stop mendadak. Tapi kayaknya itu juga tidak akan mampu. Maksimalnya katanya cuma 200. Jadi mungkin masih jarak mungkin 5 meter, mungkin sekitar seperti itu. Seperti itu. Kemudian nilai tengah-tengahnya adalah 200 ya. Kira-kira nilai tengah-tengahnya adalah 200. Seperti itu. Jadi ya cepat berhenti iya, tetapi juga nilai 200 itu nilai maksimal. Maaf saya ya. Nilai tengah-tengahnya itu 100. Mungkin diisi nilai 100 mungkin bisa mungkin regeneratif brakingnya masih dapatkan, tetapi juga tidak hard stop juga, karena kan kalau hard stop juga pastinya tidak nyaman kan. Gimana ya, pasti paham lah maksud saya jika tidak nyaman. Ya bayangkan seperti naik motor bebek, giginya gigi 1, pastikan engine brake-nya sangat keras kan, sangat tidak nyaman gitu kan engine brake-nya. Ya mungkin jika rate of decline-nya terlalu tinggi juga efek engine brake-nya juga pasti tidak nyaman. Nah mungkin nilai tengah-tengahnya itu bisa diisi 100, sehingga mungkin efek engine brake-nya diperoleh, regen brake-nya diperoleh, tetapi juga ya tidak, masih nyaman lah ya, tidak terlalu hard engine brake seperti itu, masih nyaman dipakai seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu part 1 ya. Part 1 adalah membahas hanya halaman 1, nanti lanjut ke part 2 akan membahas halaman 2. Mungkin terima kasih sudah menonton sampai akhir.